dominannya pada proses distorsi atau pemaknaan baru atau perubahan makna setelah ditangkap oleh indera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat luar biasa untuk sahabat semua. Jumpa lagi di Munir TV Official. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana orang bisa berpikir cerdas yang sesungguhnya, bagaimana orang berpikir bisa tenang, bisa bahagia, dasar dari pikiran manusia. Sahabat hebat, pikiran manusia bersumber dari eksternal, dari luar, masuk lewat 5 indera, mulai dari mata, telinga, kulit, kemudian hidung dan mulut. Kelima indera ini akan meneruskan informasi dari luar, sehingga lewat proses yang canggih, proses sistem kerja saraf yang luar biasa yang disebut dengan proses neurologis. Lewat proses neurologis ini masuk ke dalam pikiran manusia, ada yang disimpan, ada yang di-delete, ada yang dirubah maknanya, dan ada yang digeneralisir. 3 hal ini yang perlu diketahui oleh sahabat semua, sehingga ini yang menyebabkan orang lebih bahagia, orang lebih mudah stres, orang lebih santai, orang lebih rileks, orang lebih cerdas, orang lebih kuat daya ingatnya karena hal ini. Yang pertama adalah proses mendelete informasi atau proses menghilangkan informasi yang masuk setelah melewati proses neurologis di dalam otak manusia. Sahabat, proses delete atau proses menghilangkan informasi ini terjadi karena ada beberapa hal. Yang pertama, karena sudah ada informasi yang sama yang tersimpan ke dalam pikiran manusia yang dirasa merugikan atau dirasa mengganggu tubuh fisik maupun tubuh mental. Yang kedua, informasi ini kenapa di-delete? Karena informasi sebelumnya juga sudah ada di dalam pikiran bawah sadar manusia yang tidak memberikan sesuatu yang bermakna dalam kehidupan sehari-harinya. Nanti akan berhubungan dengan perubahan makna pada proses yang kedua. Ini adalah proses deletion atau delete atau menghilangkan informasi yang masuk. Sahabat hebat, yang kedua adalah proses distorsi. Proses ini mendistorsi atau merubah makna. Pikiran bawah sadar memberikan pemaknaan yang baru. Semestinya sesuatu yang menyenangkan atau tidak mengancam, akan tetapi pikiran bawah sadar membaca sebagai sesuatu yang mengancam atau sesuatu yang membahayakan. Perubahan makna di dalam pikiran bawah sadar manusia. Proses perubahan makna atau distorsi ini, contoh orang yang gugup ataupun grogi, semestinya ini sesuatu yang tidak membahayakan. Dia berdiri berhadapan dengan orang-orang di sekelilingnya yang semuanya bisa baik, bisa berenergi positif, tidak mengancam. Akan tetapi ketika berdiri di hadapan 100 orang ataupun dalam skala kecil 10 orang, di saat berbicara, pikiran bawah sadar akan memberikan pemaknaan baru. Dengan pemaknaan baru inilah terbaca sebagai sesuatu yang menakutkan, terbaca sebagai stimulasi yang membahayakan. Karena itu pada saat grogi dan gugup, pikiran bawah sadar memberikan informasi kepada tubuh fisik maupun tubuh pikiran untuk gemetar, grogi, detak jantung berdetak kencang. Inilah proses distorsinya atau informasi yang masuk lewat mata ataupun masuk lewat indera yang lain tembus ke pikiran bawah sadar, dan pikiran bawah sadar melakukan distorsi atau perubahan makna dari yang santai, yang happy, yang fun menjadi sesuatu yang menakutkan. Padahal dia hanya berbicara untuk menyampaikan pendapat atau sebagai pembicara. Pada saat itu timbul detak jantung yang berdetak kencang ataupun grogi, bahkan bisa berkeringat. Ini adalah efek fisik dari proses distorsi ke dalam pikiran manusia yang berefek secara keseluruhan atau berefek dalam performance secara keseluruhan atau nyata. Oke sahabat hebat, inilah rasional dari proses gugup dan grogi. Dominannya pada proses distorsi atau pemaknaan baru atau perubahan makna setelah ditangkap oleh indera. Sahabat hebat, yang ketiga adalah generalisir, mengeneralisir bahwa sesuatu informasi itu sudah pernah didengar, bahwa informasi ini biasa-biasa saja, bahwa informasi ini adalah buat orang lain. Sahabat hebat, dalam mengeneralisir, misalkan seorang pembicara yang datang untuk memberikan suatu informasi yang penting, akan tetapi orang tersebut menganggap bahwa ini informasi sudah biasa, informasi yang ini sudah pernah disampaikan.
sepertinya sama saja. Itu adalah proses generalisir, sehingga ada momen penting yang semestinya kita harus tangkap, semestinya harus kita dengar, semestinya kita harus ambil hikmah dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi karena generalisir atau generalisasi ke dalam pikiran bawah sadar manusia, sehingga kita menganggap itu biasa-biasa saja. Itulah 3 hal penting untuk menjadikan orang bahagia, tetap rileks dan tetap santai dalam kehidupan sehari-hari. Proses deletion atau menghilangkan informasi yang masuk, proses distorsi atau membuat pemaknaan baru informasi yang masuk. Kemudian yang ketiga adalah proses generalisir, menganggap semua hal sama atau seperti biasa-biasa saja, sehingga mengurangi respon dia untuk menanggapi dan melakukan action terhadap sesuatu yang baru ataupun sesuatu yang bisa membuat dia lebih sukses, lebih bahagia, lebih maju dan lain-lain sebagainya. Salam sukses luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.